Kami masih membahas saudara mengenai larangan atau pembatasan perayaan Tahun Baru untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kepada Anda bertiga, kalau saya boleh mewakili dari sisi pengelola tempat wisata, ya Bu Khofifah, Bang Riza, dan juga Gus Yassin, juga para pengelola hotel, restoran, begitu. Nah, apa yang dibuat Gus Yassin dulu untuk bisa mereka bersama-sama menerima? Karena ini kan sedang peaknya, puncaknya liburan. Sebetulnya pemasukan nih di sini. Bahkan saya kepikiran juga tukang trompet, Bu Khofifah, ya kan? Pasti mereka ini agak berkurang begitu. Kepikiran saya bagi mereka, tapi ekonomi satu hal lah, tetapi masalah kesehatan ini memang sangat penting begitu. Apa yang kemudian sudah dibahas bersama teman-teman dari dunia usaha, dari dunia wisata ini, Gus Yassin, di Jawa Tengah? Mereka bisa menerima atau akan kemudian ada kompensasi dan lain-lain, Gus Yassin? Ya, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa memang saat ini ada beberapa hotel yang penurunannya sangat drastis. Ya, pasti. Bahkan mereka setiap hari ada tamu hanya 5, sehingga memang ini berdampak terhadap ekonomi di perhotelan maupun dari pariwisata, yang mana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir 1 tahun. Dan mereka sampai saat ini ya berasumsi bahwa nanti pada liburan akhir tahun ada peningkatan yang signifikan. Akan tetapi memang di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, dan kami selaku pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sangat membatasi adanya kerumunan. Kami juga mewajibkan ketika mereka datang ke Jawa Tengah harus membawa surat keterangan sehat dengan melakukan swab antigen, yang sehingga memang ini berdampak para pelaku wisata maupun warga Jawa Tengah yang ingin kembali ke Jawa Tengah mengcancel. Nah, dari sini memang kita perlu menjelaskan kepada para pelaku usaha perhotelan, pariwisata dan sebagainya bahwa kerugian yang kita terima dengan minimnya pengunjung ke hotel maupun ke tempat wisata ini lebih aman daripada kita banyak penularan COVID-19, yang mana ketika banyak penularan COVID-19 itu akan berdampak lebih panjang lagi. Mari kita menghimbau kepada para pelaku usaha perhotelan maupun wisata, mari kita tahan sebentar deh. Toh bentar lagi vaksin juga sudah ada. Artinya setelah vaksin saya yakin kalau itu benar-benar efektif semuanya dan kita mau menahan diri, insya Allah ke depan juga akan diganti income-nya. Ya, mudah-mudahan begitu. Bu Khofifah, bagaimana di Jawa Timur? Ini juga banyak tempat wisata dan banyak hotel dan restoran di sana. Bagaimana Ibu menghadapi? Saya yakin mereka ada teriaknya juga ke pemerintah provinsi kan, Bu Khofifah? Ya, jadi memang kita antisipasi pertama dengan komunikasi intensif dengan pihak RI, kemudian yang sebetulnya sudah relatif full hotel-hotel yang ada di Batu, Malang Raya, dan Banyuwangi. Kira-kira Surabaya juga sudah kira-kira 75%-an mereka terbooking. Kita komunikasikan bahwa Pemprov mengeluarkan keputusan, sebelum kita keluarkan ya waktu itu akan menerbitkan keputusan yang zona merah boleh terima 25% dari kapasitas bed yang ada di hotel. Kalau orange 50%. Nah, kita memberikan support karena kita mewajibkan seluruh yang menghuni di hotel itu harus menunjukkan hasil dari swab atau rapid antigen atau antibody. Maka kita menyiapkan sebetulnya mobil yang bisa memberikan layanan, mensupport kepada tamu-tamu mereka yang belum memiliki hasil dari rapid test atau swab test. Itu yang difasilitasi oleh Pemprov. Nah, sekarang untuk wisata air termasuk swimming pool, kita minta full ditutup.
Karena sangat mungkin berkerumunan dan pasti sudah tanpa masker itu di wisata air. Ya. Wisata-wisata yang lain kita menyampaikan melalui surat edaran bahwa mereka hanya boleh menerima wisatawan zona merah 25%, zona orange 50%, dengan komunikasi pada satgas di masing-masing kabupaten kota. Ya, dan tadi saya sampaikan surat edaran terakhir adalah pergantian tahun besok kita berlakukan jam malam dari jam 20 sampai jam 4 subuh. Oke, nah itu. Nah, dengan segala situasi seperti saat ini, mereka bisa mengerti, Bu, di Jawa Timur, teman-teman dari dunia usaha ini, atau memang dijanjikan sesuatu juga? Bagaimana nanti ke depan? Mereka bisa memahami karena data dari tingkat penggunaan bed di rumah sakit kan kita sampaikan. Oh ya. Kalau sudah bed di rumah sakit ini sudah mendekati titik pulih gitu kan, mereka juga melihat bahwa di titik itu mereka jadi ikut mengerti ya, Bu? Oke. Ya. Bang Riza, di Jakarta bagaimana situasi seperti saat ini? Saya mengerti banyak keluarga biasanya kalau Nataru ini kan minimal datang ke sebuah restoran, makan keluarga bersama dan hal semacam itu akan sangat terbatasi nanti, terutama besok, tanggal 31 menjelang tanggal 1 Januari 2021. Bang Riza. Ya memang kami bersyukur ya di Jakarta masyarakat cukup memiliki kesadaran, komitmen dan konsistensi untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, termasuk tidak melaksanakan kumpul-kumpul atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di libur akhir tahun, termasuk libur ini menjelang malam tahun baru. Jadi termasuk restoran juga memang orang Jakarta ini hiburannya ya salah satunya ya ke mall. Betul. Tapi ya termasuk di mall itu ya jalan-jalan keliling termasuk makan di mall ya. Nah tapi alhamdulillah masyarakat memahami, mengerti, dan kami juga menutup ya kegiatan-kegiatan ke tempat-tempat usaha seperti restoran, kafe, mall dan lain sebagainya. Dan kami juga bersyukur para pelaku usaha memahami, mengerti kenapa kami terpaksa mengambil kebijakan ini. Ya. Sekalipun memang betul ini di akhir tahun ini sesungguhnya adalah peak ya, sibuk sekali yang sebetulnya dapat menguntungkan bagi pelaku usaha, mulai dari hotel, kafe, restoran, sampai yang jual trompet atau kembang api ini ya, keuntungannya meningkat ini biasa di akhir tahun. Betul. Tapi kita memahami situasi ini dan terima kasih atas kesadaran dukungan dari pelaku usaha yang terus bisa melaksanakan protokol kesehatan, termasuk tidak membuka usahanya pada masa libur panjang khususnya di malam tahun baru. Ya, dari PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, koreksi saya Bang Riza kalau saya salah, itu sempat mengajukan usulan adanya kompensasi dari pemerintah provinsi, dalam hal ini misalnya di DKI Jakarta. Hal itu sudah sampai belum ke Pemprov DKI Jakarta? Jadi sebenarnya memang benar ada, dan kemudian bagaimana tanggapan dari Pemprov, Bang Riza? Jadi terkait kompensasi, pemerintah sudah memberikan bantuan ya dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Ada hibah yang diberikan kepada hotel dan restoran ya, sudah diatur jumlahnya dan alhamdulillah sudah dibagikan dalam beberapa minggu terakhir ini untuk mengurangi beban dari masyarakat ya. DKI Jakarta sendiri tidak kurang dari 350 miliar ya hibah yang diberikan pada pelaku usaha mulai dari hotel, restoran dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan, sekalipun jumlahnya tentu tidak besar yang diterima, sebagaimana biasanya mungkin dari keuntungan usaha yang bisa diterima oleh pihak restoran, kafe maupun hotel. Ini untuk DKI Jakarta saja ya, Bang Riza ya? Betul. Oh iya. Baik, bagian akhir dari obrolan kita pagi hari ini sekaligus mengetahui bahwa mengapa semua pihak, termasuk 3 provinsi di Pulau Jawa ini melarang perayaan Tahun Baru adalah karena masih tingginya penyebaran COVID-19. Per kemarin 29 Desember kita ada 7.903 kasus untuk seluruh Indonesia. Gus Yassin, situasi di Jawa Tengah ini sudah bisa diantisipasi
anggap saja akan ada pelonjakan atau peningkatan kasus ini karena ada pilkada serentak kemarin di beberapa kabupaten, tentu Jawa Tengah liburan bersama untuk Nataru kali ini juga mungkin akan memberikan peningkatan COVID-19. Situasinya bagaimana dan antisipasinya? Gus Yassin di Jawa Tengah. Ya, jadi kita berasumsi paling buruk dulu bahwa memang peningkatan perayaan Nataru ini akan meningkat. Sehingga kami mengeluarkan Pergub per 16 Desember kemarin bahwa untuk pelarangan kegiatan berkerumun. Juga kami melakukan operasi justisi di beberapa tempat juga untuk para pelaku perjalanan ke Jawa Tengah, mudik maupun berkunjung ke Jawa Tengah. Di setiap rest area kami menempatkan petugas-petugas dibantu oleh TNI Polri, terima kasih. Dengan adanya himbauan dari Polri, TNI, dan lain sebagainya ini alhamdulillah mengurangi juga kami menghimbau kepada masyarakat Jawa Tengah, mari kita menerima tamu-tamu kita dari luar provinsi atau luar daerah dengan menjadi tuan rumah yang baik. Apa itu tuan rumah yang baik? Kita menerapkan protokol kesehatan, memberikan contoh. Kalau memang mereka mau berkunjung ke rumah, sudah kita siapkan rumahnya. Kita pasti sudah tahu lah berapa jumlah yang akan berkunjung ke rumah kita. Sehingga tempat-tempat kursi di ruang tamu kita atur sedemikian rupa. Kita juga menerapkan selalu memakai masker dan lain sebagainya, sehingga para tamu yang berkunjung ke Jawa Tengah melihat ternyata banyak yang memakai masker ya, sehingga mereka termotivasi untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Itu yang kita lakukan setiap koordinasi dengan beberapa daerah, dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang selama ini membantu kami. Kami pemerintah nggak bisa berjalan tanpa bantuan dari masyarakat. Dan kepada kepala daerah yang saat ini beroperasi setiap malam, bahkan tadi malam saya bersama dengan salah satu bupati di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kudus, beliau setiap malam keliling pakai motor untuk sosialisasi bagaimana menghindari kerumunan, selalu pakai masker dan sebagainya. Oke, baik Gus Yassin. Bang Riza dulu sedikit, DKI Jakarta juga sudah 80% lebih kapasitas rumah sakit sekarang terisi. Antisipasinya apa Bang Riza? Supaya saya secara pribadi tinggal di Jakarta juga cukup tenang, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Pemprov DKI? Ya, terkait dukungan berbagai fasilitas sarana prasarana, mulai dari rumah sakit, laboratorium, tempat tidur, ruang isolasi terus kami tingkatkan dan kami upayakan ya. Sejak awal kami terus mengantisipasi jumlah peningkatan dan kebutuhan berbagai sarana prasarana sampai dengan laboratorium, jumlah masker yang dibutuhkan, APD, obat-obatan bahkan sampai vitamin. Semua dipantau. Jumlah tempat tidur tadi, termasuk jumlah kebutuhan ya, obat-obatan, tenaga kesehatan maksud kami, yang jumlahnya sudah lebih dari 40.000, kami akan menambah dalam waktu dekat ini 2.767 tenaga kesehatan atau dokter dan lain sebagainya. Jadi kami memang terus melakukan upaya mengantisipasi melalui evaluasi dan pemantauan ya. Terima kasih dukungan semua, juga termasuk dari pihak swasta, BUMN, dan pihak lainnya yang selama ini mendukung. Mudah-mudahan di Jakarta kami bersyukur memiliki banyak fasilitas yang mudah-mudahan bisa membantu daripada pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan pastian ketersediaan berbagai tempat tidur maupun ruang isolasi. Amin, mudah-mudahan begitu. Kalau Surabaya, Bu Khofifah, maksud saya Jawa Timur, tadi sudah dikatakan ada 127 yang kemudian sekarang menjadi 145 lebih rumah sakit. 6.600 lebih bed atau tempat tidur di rumah sakit yang diminta ditambah sekarang sudah menjadi 7.100 lebih, kira-kira begitu. Bu, Jakarta, ya DKI Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur kan ini naik terus. Saya bilang stagnan deh, di 6.000, 7.000 kasus hariannya begitu. Apa mungkin Jawa Timur juga berpikir setelah liburan Nataru ini ada pengetatan lagi
semacam PSBB ketat lagi kita atau seperti apa yang sudah dipikirkan supaya menekan begitu? Saya berharap di 5.000, 4.000 deh per hari. Bu Khofifah. Ya, selain yang tadi saya sampaikan bahwa ada tambahan rumah sakit rujukan. Ya, sebagai antisipasi ya Bu. Jadi 145, betul, termasuk rumah sakit darurat lapangan di Ijen Boulevard. Saya sekarang di Jember karena ini akan meresmikan konversi dari rumah sakit paru menjadi rumah sakit layanan COVID. Sebanyak-banyaknya rumah sakit rujukan, sebanyak-banyaknya bed, sebanyak-banyaknya nakes. Ini tidak akan bisa memberikan layanan terbaik kalau tidak diikuti disiplin yang ketat dari seluruh elemen masyarakat. Ya. Oleh karena itu saya mohon seluruh siapapun yang sedang berada di Jawa Timur, mohon semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan seluruh nakes kita membutuhkan relaksasi juga di rumah sakit mereka. Oleh karena itu kalau kita ingin mendukung dokter juga pastikan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan kita masing-masing dan terus kita juga menyampaikan pesan-pesan ini kepada seluruh teman terdekat kita dan masyarakat lainnya. Ya. Untuk liburan Nataru ini, Pemprov juga menyiagakan Tagana dan TKSK seperti liburan akhir Oktober yang lalu. Mereka juga akan membantu di tempat-tempat wisata dengan membawa stok masker. Jadi kalau ada yang lupa bawa masker atau mungkin maskernya sudah basah karena hujan, mereka bisa menggantikan masker itu. Jadi mohon semuanya bersatu padu, saling melindungi diri kita dan melindungi masyarakat yang lain. Ya. Selamat tahun baru, mudah-mudahan sehat semuanya. Matur nuwun seluruh supportnya. Baik, terima kasih. Selamat tahun baru juga untuk kita semua. Kita memang akan berbeda perayaan tahun barunya. Mungkin kita di rumah bersama keluarga terdekat kita, tidak kemana-mana kalau memang tidak diperlukan. Himbauan dari Ibu Khofifah tadi berlaku untuk 3 provinsi, tidak hanya Jawa Timur, DKI Jakarta, dan juga Jawa Tengah, bahkan seluruh provinsi di Indonesia dan warga masyarakat Indonesia dimanapun bisa mendengarkan obrolan kita. Fasilitas antisipasi sudah disiapkan. Tapi itu semua akan percuma kalau kita masih terus jatuh sakit karena COVID. Jadi jaga diri kita. Itu kira-kira. Terima kasih Ibu Khofifah, terima kasih Bang Riza, terima kasih Gus Yassin. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.